Bagi sebagian orang, eceng gondok hanyalah tanaman liar yang tumbuh memenuhi perairan. Keberadaannya bahkan sering dianggap mengganggu lingkungan. Namun, di tangan seorang pengrajin, tanaman ini justru memiliki nilai dan manfaat. Dari eceng gondok, lahirlah berbagai karya yang tidak hanya bernilai ekonomi, namun juga menyimpan harapan. Diri Nanlo Rosmala, Gampung di Kuala Tuha, nyo kerajinan eceng gondok. Mula-mula eceng gondoknya dipegat, yaitu dari NGO pun 2010. Jadi dicoklah kamu diikutkan pelatihan ke Sigli. Jadi dari berbagai daerah. Jadi salah satu kerajinan yaitu kamu coklah eceng gondok untuk Nagaraya. Bahkan kamu cok eceng gondok karena di Nagaraya lebih eceng gondok. Perjalanan kerajinan ini bermula setelah bencana tsunami Aceh. Pada masa pemulihan, berbagai NGO hadir memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Awalnya, para peserta diperkenalkan dengan kerajinan berbahan daun pandan. Namun, karena eceng gondok tumbuh melimpah di daerah ini, tanaman tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai bahan utama kerajinan. Proses tacok bahan baku mungkin dari lingkungan Ino Toto, dari Kung, mulai dari tako, lenyan tak ade, menyukatu baru tak proses untuk tak anyam. Proses pembuatan kerajinan dimulai dari pemilihan bahan baku. Tidak semua eceng gondok dapat digunakan. Hanya batang yang memiliki kualitas baik yang akan dipilih. Setelah dipanen, eceng gondok dibersihkan dan akan dibawa pulang untuk proses pengeringan. Eceng gondok ini kemudian dijemur selama beberapa hari hingga benar-benar kering. Dari pondade untuk si peluru menyukatu baru tak proses untuk tak anyam. Proses ini sangat menentukan kualitas hasil kerajinan. Cuma dadangannya genyo menyo urojun, jadi bahan bakunya dengan analaga hitam masih. Seluruh proses pembuatan dilakukan secara manual, dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Produknya topi, kotak tisu, box laundry, hiasan dinding, tikar, ada tas, tempat pulpen, pot-pot. Dari tangan-tangan terampil inilah eceng gondok diubah menjadi berbagai produk seperti tas, keranjang, tempat tisu, dan aneka kerajinan lainnya. Jadi bahannya yang pertama cetak, dengan klip no, manyan mata. Yang tak pegat aja, dari klipnya baru anyam. Anyaman ini dua, sabo anyaman kepang, sabo anyaman kacang. Beda aja yang lagi nyo hi, menyo kacang lagi nyo, menyo kepang lagi nyo. Nyo kotak tisu nyo 70, nyo topi 50, nyo hiasan dinding lagi nyo 60. Nyo box laundry nya 150, nyo tas na 120.
pendapatan ji hana leci mungkin laba darinya 20%. Nah yang lagu dino, nah yang kita tajuk juga pameran melalui TKM, nanti melalui untuk lagi cok le, si doko-doko di order. Mungkin lagi-lagi awak kota yang lebih galak karena untuk hamper ya kan. Selain memiliki nilai ekonomi, pemanfaatan eceng gondok sebagai kerajinan juga memberikan manfaat bagi lingkungan. Eceng gondok yang tumbuh berlebihan di perairan dapat mengganggu aliran air. Melalui kreativitas seperti inilah, tanaman ini akhirnya bisa diolah menjadi berbagai produk yang bernilai. Jadi kamu pilih untuk kerajinan eceng gondok, jadi kamu manfaatkan supaya lingkungan jeglay. Pasti lagi lung-lungnya dia dapat boleh cocok untuk bahan baku. Selain untuk bisa bahan baku, hana limbah lagi, sagli lingkungan. Harapan kamu khususnya untuk anak muda yang di sekitar ini kamu anjurkan untuk tim menggunakan kerajinannya supaya berkelanjutan. Dari tanaman yang tumbuh liar di perairan, lahirlah karya yang penuh makna. Bagi Ibu Rosmala, kerajinan eceng gondok bukan sekadar aktivitas, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang terus dipertahankan. Melalui tangan-tangan terampil, harapan terus dirajut agar kerajinan ini tetap terjaga dan berkembang di generasi yang akan datang.